Perkenalkan, namaku adalah Ray, anak dari ayahku yang bernama Jailani dan ibuku yang bernama Fadilah. Ibuku adalah wanita pekerja keras yang giat mencari penghasilan dari berjualan nasi ketan. Saat toko Mas Ayah sudah tidak dapat diselamatkan, ia rela bangun jam 2 dini hari, mempersiapkan barang dagangannya, dan pulang di sore hari dengan membeli perhiasan emas dalam jumlah kecil. Sementara ayah keluar membawa koper kulitnya, hendak mencari pekerjaan di kota. Pulang-pulang selalu di saat kami semua sudah tertidur dengan lelap, dengan badannya yang bau alkohol dan juga asap rokok. Ibu harus mengorbankan waktu tidurnya untuk membuat teh hangat agar ayah tidak mabuk lagi. Kelak nanti jika kamu menikah, ini adalah emas kawinmu, kata ibu menunjukkan emas kepunyaannya padaku. Jangan beritahu ayahmu, ini semua rahasia. Baik bu, jawabku dengan polosnya. Aku bertekad menjaga rahasia ibu rapat-rapat. Beruntung sekali, ayah berpikir kalau jaket katun merah itu ikut ludes dimakan bara api kala itu. Namun suatu ketika, aku tanpa sadar membocorkannya saat aku bermain dengan temanku di halaman rumah. Ibu, aku juga punya emas di jaket merah kan? Kataku setelah teman-temanku pamer soal guci-guci impor di rumahnya dan juga ular peliharaannya. Nanti buat hadiah aku kalau aku menikah ya bu. Aku tidak sadar, ternyata ayah baru mau berangkat saat aku sedang asik bercerita, memamerkan harta orang tua masing-masing. Ayah pun berjalan kembali ke dalam rumah. Dan apa yang terjadi saat itu? Pertengkaran pecah di pagi yang damai itu. Setahun kemudian, ibuku hamil adikku. Aku selalu mengelus-ngelus perut ibu, menantikan adik untuk menjadi teman bermainku kelak nanti. Ibu berhenti berjualan nasi ketan. Ia pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk menjahit. Aku senang sekali bisa menghabiskan waktu di rumah bersama ibu. Ayah pun mulai rutin berangkat pagi hari saat kami semua masih terlelap. Aku hampir tidak pernah melihat batang hidung ayah sejak ibu hamil. Ia selalu pulang jam 4 pagi, membawa bungkusan merah. Bahkan saat ibu menangis terseduh-seduh, saat jarinya tertusuk jarum, ayahlah yang muncul di perkataannya. Dan saat itulah pertama kalinya aku diberikan uang jajan untuk beli es dan sirup dari penjualan es serut. Aku pun berlari dengan sangat lincahnya menyambut penjual es serut. Saat itulah ibu berteriak dari dalam rumah. Darah mengucur di lantai sangat banyak. Ibu mengerang kesakitan. Karena aku panik, aku segera memanggil Tante Reni, mamanya temanku. Ibu kamu keguguran, Rey, kata Tante Reni. Maafkan ibu nak, ibu tidak bisa mengasihi kamu adik, ujar ibuku dengan isak tangisnya. Berita keguguran ibu langsung menjadi perbincangan di kampung. Tatkala ayah tidak pernah berada di sisi ibu untuk menenangkannya. Kini aku mulai tumbuh besar. Ibu terus mengalami keguguran hingga beberapa kali dalam kurun waktu 4 tahun. Sampai aku tumbuh besar dari umur 6 tahun
yang takut dengan darah. Hingga aku berusia 10 tahun, aku mulai berhenti mengharapkan adik dari ibu. Yang aku lakukan hanyalah membantu ibu mencuci baju di sungai dan berjualan nasi ketan. Ibuku menjadi perbincangan warga kampung. Mereka selalu bertanya dengan pertanyaan yang aneh pada aku saat aku berjalan mengitari kampung. Kenapa ibu selalu keguguran? Apakah ibu tidak bisa menjaga kesehatan? Apakah ibu jarang beribadah? Jadi ini hukuman dari Tuhan? Atau pertanyaan yang sering kali sulit aku jawab, seperti di mana ayahku saat ibuku keguguran. Aku selalu pulang menangis sesungguhkan, tidak kuat menahan pertanyaan pedas ibu-ibu kampung. Lalu tibalah saatnya di petang hari, di mana aku mendengar sebuah kidung. Kidung yang sangat halus, halus sekali, seperti seorang biduan yang tinggal di dalam rumah. Aku sudah mendengar suara itu sejak ibu hamil dan keguguran yang ketiga kali. Aku sudah beberapa kali bertanya pada ibu tentang kidung itu. Ibu hanya menggelengkan kepala. Yang aku tahu, ibu pernah bertanya soal ini pada ayah dan selalu berujung pertengkaran. Satu perkataan dari ibu yang membuatku tidak lagi berani bertanya soal kidung itu. "Kamu membuat perjanjian dengan setan." Mendengar amarah ibu pada ayah, aku memutuskan mencari tahu sendiri dari mana suara kidung wanita itu. Di hari itu juga, aku mencongkel lubang kunci dengan jarum pentul milik ibu yang aku bengkokkan. Saat aku membuka pintu, aku melihat kain merah menutupi seluruh dinding. Terdapat wangi bunga melati yang hampir layu, dan juga bekas dupa. Terdapat 3 buah piring. Piring pertama berisi buah-buahan yang sangat ranum, dan piring kedua berisi kuntum-kuntum bunga melati yang dicampur dengan bunga sepatu, dan piring ketiga berisi perhiasanku. "Kok ada emas ibu di sini? Kamu dapat dari mana?" "Dari ruangan itu, Bu." Jawabku menunjuk ke ruangan itu. Ibu menganga, lalu berjalan ke ruangan itu. Lalu ibu pun menangis. Ibu menghancurkan tempat itu dan merobek-robek kain merah yang ada di dinding ruangan itu. "Kamu berusaha menjual istrimu. Berani-beraninya kamu," kata ibuku. "Arwah, tunjukkan padaku wujudmu. Pada siapa suamiku membuat perjanjian?" Mendadak jendela terbuka dan terbanting. Anjing-anjing di seluruh kampung ribut bergonggong. "Aku tidak takut." Ibu berjalan ke dapur dan mengarahkan pisau ke udara. Saat itulah ayah memergoki aku dan ibu membongkar ruangan yang selalu ia kunci itu. Ayah pun menarik pisau itu dari tangan ibu. Ibu berteriak sangat kencang hingga seluruh urat kepalanya keluar. Ayah membopong tubuh ibu yang pingsan ke ruang tamu. Lalu ayah memelototiku. "Kamu, pasti kamu yang bikin bahaya nyawa ibu, kan?" Ayah memukul tangan dan pantatku dengan rotan hingga memar berdarah. "Cukup!" teriak ibu yang tiba-tiba terbangun. "Kamu membahayakan keluarga kita. Sudah aku bilang, kamu tidak usah ikut campur. Aku ingin kita kaya, dan aku sudah berusaha."
Kamu bisa jual emas-emasku untuk buka usaha. Bukan dengan cara seperti ini. Kita sudah bicarakan ini. Buat apa aku buka usaha kalau ujung-ujungnya semua ludes terbakar? Kamu wanita tahu apa soal usaha? Kalau nanti kita bangkrut lagi, kamu mau tanggung jawab? Mau dapat modal dari mana kamu? Intinya aku tidak mau kalau kamu membuat persekutuan dengan setan seperti ini. Alah, dengan begini kita bisa kaya dengan cepat. Aku cuma butuh 3 hari. Jadi sekarang kamu kembali ke dapur dan masakin aku makan malam. Jadi istri itu yang baik, jangan membantah. Tidak ada kesan romantis dari kata-kata ayah. Aku yakin ibu sangatlah tertekan. Di hari-hari berikutnya, ibu jatuh sakit. Kondisinya semakin memprihatinkan, hingga ia tidak bisa bangun dari tidurnya. Dan ibu pun tidak bisa menjahit. Kondisi itu bertahan selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Ustadz yang aku bawa ke rumah dengan meminjam uang tetangga. Tidak ada yang tahu penyakit apa yang ia derita. Namun sejak ibu sakit, rumah kami semakin lama semakin besar. Setiap hari selalu datang tukang renovasi rumah. Bahkan truk-truk datang membawa barang-barang mahal, seperti vas bunga mewah, meja makan kayu jati, sofa-sofa ukiran khas, bahkan televisi dan radio. Kami tidak memesan ini, Pak. Ini benda yang sangat mahal. Kami tidak sanggup bayarnya, kataku. Semua ini sudah dibayar, Tuan. Tuan tidak perlu khawatir. Tuan cuma harus tanda tangan saja, kata kurir itu. Hal ini terus terjadi. Rumah kami semakin megah seperti istana, dengan dekorasi dan benda mahal yang sangat-sangat tidak berguna. Semua ini tidak digunakan untuk pengobatan ibu. Maafkan ibu, Nak. Ibu yang salah, katanya setiap hari saat aku membantu memandikannya. Ibu jangan bicara seperti itu, Bu. Ibu harus sehat lagi. Sesekali ibu kesurupan arwah seorang wanita. Ia selalu bangkit dari tempat tidurnya, lalu menyisir rambutnya, menari dengan mata terpejam, dan memakan bunga melati layu setiap matahari terbenam. Aku selalu mengambil sisirnya, membantu ia meluruskan badannya, dan memijat-mijat perut ibu untuk memuntahkan bunga melati layu itu. Aku mengandalkan jamu hangat untuk membuat tidurnya tenang di malam hari. Saat aku lengah, ibu pernah sampai berjalan sendiri ke dapur dan hampir menyayat lehernya. Aku berusaha keras menjauhkan tangannya dari lehernya sendiri, hingga aku menangis tidak tahan dan memarahi arwah itu. Aku membawa ibu ke salah satu masjid untuk meminta bantuan. Kakinya selalu menolak berpijak di lantai masjid. Ia selalu meringis. Panas, Nak. Panas. Ibu tidak mau masuk. Kita pulang saja. Seorang ustadz pun membantu ibu untuk masuk ke masjid dengan menjamah telapak kakinya. Ibu selalu muntah setiap masuk ke dalam masjid. Muntahnya seperti darah pekat berwarna hitam, sampai menjadi tontonan jamaah masjid. Ayahmu harus segera menghentikan ritual itu, ujar ustadz tersebut saat aku berbicara langsung dengannya. Ibumu tampak menerima siksaannya.
Saya bukannya tidak berusaha, Ustadz. Saya hanya tidak sanggup. Sang Ustadz pun memandang ke arah rumah kami, lalu menatapnya begitu tajam, seakan sesuatu tengah menjaga gerbang rumah kami. Sudah berapa lama ayahmu melakukan ritual ini, Rey? Sudah 5 tahun, Pak Ustadz. Maaf sebelumnya kalau saya lancang, namun kalian harus tahu kalau ada sosok hitam setinggi pohon cemara sedang berdiri menghalangi pintu masuk, tidak mengizinkan kami untuk masuk, kata Ustadz tersebut. Aku dibuat terkejut dengan fakta itu. Tenang, kami akan meminta izin untuk masuk melihat-lihat. Ustadz itu memejamkan matanya sambil berdoa, lalu mulai berjalan masuk. Dalam penerawangannya itu, beliau melihat 2 orang penari yang berdiri di bingkai pintu di kiri dan kanan. Wajah mereka begitu sangat cantik, pakaian mereka sangat mewah. Kami tidak diperbolehkan masuk oleh mereka berdua, atau kita semua akan mati. Sungguh, tidak ada yang bisa Ustadz lakukan. Aku mohon Pak Ustadz, aku ingin ibu sembuh. Untuk pemulihan, ibumu harus pindah ke rumah orang tuanya, atau kau bisa meminta ayahmu untuk membersihkan rumah itu. Rumah ibu sudah runtuh, Ustadz. Nenek dan kakek sudah meninggal juga. Ibu tidak memiliki siapapun selain ayah dan aku. Tunjukkan pada kami jalan keluarnya, Ustadz. 2 penari itu sudah menjadi pemilik tempat itu, dan mereka sedang mengadakan pesta di sini. Kami tidak bisa mengusirnya begitu saja. Paling tidak, kami harus menunggu pesta ini berakhir untuk bisa berbicara dengan mereka berdua. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba tubuh ibuku bergejolak dan lalu kesurupan. Ustadz muda nan tampan, kau hanya ingin berbicara kan? Aku bisa meluangkan waktuku, kata ibu dengan suara yang sangat lembut. Siapa namamu? Tanya Ustadz itu. Aku penari paling cantik di bangsal Ruminggang. Aku tinggal di sini bersama kakakku. Kau sangat tampan. Bolehkah aku memilikimu? Kata ibu masih menari dalam posisi duduk. Bolehkah aku bicara dengan kakakmu sekarang? Kamu belum menjawab pertanyaanku, Ustadz muda. Ibu mulai berhenti menari dan diganti dengan posisi duduk yang sangat anggun, seperti seorang ratu. Kau mengganggu pestaku. Jika kau ingin mengusirku dari wilayah kekuasaanku, kau bisa membawakanku sesuatu. Apa yang kau inginkan? Ibu pun menunjuk kepada aku. Aku panik luar biasa. Kau hanya perlu melakukannya untuk mengusirku dari rumah ini. Ibu memberikan sang Ustadz sebuah keris yang dibungkus kain merah, yang bahkan tidak pernah aku ketahui kalau keris itu ada di rumah ini, tepat di jantung. Ibu, sadar ibu. Kenapa ibu mau membunuhku, Bu? Aku salah apa, Bu? Aku berteriak memohon. Re, sadar Re, ini bukan ibumu, seru sang Ustadz. Keluar dari tubuh ini sekarang juga. Maafkan aku, Re.
Kami tidak tahu kalau ayahmu membawa seorang ratu ke dalam rumah. Kami butuh berdiskusi untuk melakukan pembersihan ini. Butuh waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Ini pembersihan yang sangat berisiko. Kau bisa berada dalam bahaya. Tiba-tiba dari arah belakang, "Ada apa ini?" tanya ayahku. "Kalian berani-beraninya ikut campur dengan urusan keluarga kami. Pergi!" teriak ayahku. "Ayah, sadar ayah. Ayah tahu siapa yang ayah undang ke rumah kita. Ayah belum dengar semuanya." Ayah pun menamparku sangat keras. "Tahu apa kamu anak kecil? Hah? Siapa yang membawa semua kekayaan ini ke rumah kita? Hah? Kamu pergi sana, anak haram. Pergi." "Aku akan pergi sama ibu," kataku lalu masuk ke rumah. "Ibu!" Aku berteriak sangat keras. Ibu menggorok lehernya sendiri. Darah membanjiri dapur. "Ibu, bangun! Bangun, ibu!" Singkat ceritanya, pemakaman ibu pun hari itu dilangsungkan. Hatiku benar-benar hancur. Aku tidak berhenti menangis. Ayah benar-benar menghancurkan keluarga ini berkeping-keping. Aku dikunci dari luar kamar. Aku jatuh tertidur saat aku terlalu lelah menangis. Lalu sayup-sayup aku mendengar suara iringan penari yang begitu meriah. Irama gendang, suling, dan kecapi yang sangat merdu. Diiringi dengan nyanyian sajak panigi yang begitu sangat indah. Aku pun terbangun, mendapati pintu kamarku terbuka. Serasa begitu terang di luar sana. Aku berjalan melewati pintu. Aku pun mendapati rumah ini begitu ramai, sesak penuh dengan orang-orang. Mereka semua berbaju mewah berkilauan. Laki-laki memegang tongkat dan merokok dengan serutu. Wanita-wanita memakai baju turi indah, hiasan kepala emas permata, dan mutiara di leher dan juga telinga mereka. Musik indah mengiringi pesta. Begitu banyak hidangan enak di atas meja. Sup kepala ikan mujair, daging kerbau panggang yang menggugah selera, sayur-sayuran orak-arik berwarna-warni di atas pinggan yang besar. Aku melihat 2 orang penari berjalan ke tengah panggung. Aku tidak mengenali kedua perempuan itu sama sekali. Apakah mereka berdua ini yang merasuki ibuku? Mereka berdua berbalutan pakaian sutra berwarna-warni dengan motif jahitan benang emas dan perak. Batu berlian menghiasi jari-jari mereka dan juga kepala mereka. Mereka mulai menari dengan gemulai, diiringi dengan musik. Mereka berdua menatapku. Mata mereka berdua tertuju padaku, seakan sedang memanggilku. Aku pun mencuri pandang ke tubuh mereka. Mataku tertuju pada salah satu penari. Aku melihat sebuah sabuk keris dan gagang keris yang muncul di punggung penari itu. Aku memberanikan diri mendekati penari itu dan lalu mencuri keris itu. Seketika keramaian itu berhenti, menatapku dengan tajam. "Aku tidak akan mengizinkanmu mengambil nyawaku," kataku mencondongkan keris itu di hadapan penari yang aku yakini adalah ratu dari keramaian ini. "Berani sekali kamu," teriak ratu itu, lalu menggenggam ujung keris itu. "Bagaimana bisa kamu mengambil kerisku begitu saja? Kembalikan!" teriaknya. Tangannya begitu kuat,
seperti kekuatan kuda perkasa. "Aku bukan orang mati. Aku lebih kuat darimu," ujarku berteriak. Keris itu pun lepas dari tangan sang ratu. Aku pun mengayunkan keris itu kepada keramaian arwah itu, yang kini menampakkan wujud asli mereka saat mereka mati. Ada yang rahangnya terbelah, wajahnya hancur sebelah, dan juga tidak berkepala. "Dewa melindungiku. Kalian semua tidak ada tandingannya denganku. Pergi dariku." Arwah-arwah itu berjalan mundur. Aku membawa kabur keris itu dan masuk kembali ke kamarku. Aku berlari begitu jauh. Aku tidak mengira bahwa kamarku sangat jauh, seperti berlari dari ujung kota satu ke ujung kota lain. Aku mendengarkan arwah-arwah itu tertawa, menangis, berkidung dan marah. Aku menggenggam keris itu hingga aku tidak sadar tanganku mulai berdarah. Tiba-tiba muncul ibuku ikut berlari. "Ayo nak, kita lari," teriak ibuku. "Ibu," seruku masih menggenggam keris itu. "Aku rindu sama ibu, Bu." Aku mulai berlari sambil menangis. "Bukan sekarang, nak. Ayo cepat kita lari," teriak ibu lalu menggenggam tanganku. Aku merasakan genggaman tangan ibu sembari menahan tangisku. Aku tiba di pintu kamarku. "Masuk, nak. Cepat." Aku melihat ibuku membentangkan tangannya, menahan arwah-arwah yang mengejarku, sambil menangis seakan mengisyaratkan tidak boleh ada yang melukai anakku. Aku masuk ke kamarku, dan aku mendapati diriku berada di belakang rumah. "Ya ampun, Re, kamu gak apa-apa, nak?" tanya Tante Reni. Aku kebingungan. Kenapa aku bisa berada di sumur belakang rumah? "Tante, ada apa ini, Tante? Kenapa ramai begini?" tanyaku keheranan. Semua orang nampak sesak memenuhi rumahku. Aku mengenali mereka semua, tetangga-tetangga kampungku. "Kamu sudah menghilang selama 3 hari, nak. Kamu kemana saja?" tanya Tante Reni yang menangis. Aku pun tidak tahu harus menjawab apa. Aku masih berusaha mencerna semuanya. Dari keramaian itu, muncullah ayahku. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya ayahku. Aku pun kebingungan. Aku tidak sadar bahwa aku tengah menggenggam keris sang penari. Ayah pun menarik keris itu. Lalu ayah pun lari dariku. "Kamu dapat keris itu dari mana, nak? Ayah kamu nyimpen begituan. Kok bisa?" "Ayah, ayah, ayah!" Aku berteriak, lalu berusaha untuk bangun. Namun rasanya tubuhku tidak bisa bergerak. Jantungku berdegup sangat kencang. "Ya sudah, jangan dikejar dulu, nak. Kamu pasti kelelahan. Ayo kita istirahat di rumah tante," ajak Tante Reni. Semua warga pun memberikan jalan untukku dan juga Tante Reni. Aku diberikan selimut hangat. Aku tertidur sangat pulas. Tidak ada mimpi yang aneh sedikit pun di rumah Tante Reni. Aku mencium aroma bubur kacang hijau yang sangat wangi bercampur pandan. "Kamu sudah bangun, nak? Gimana? Sudah baik kan?" "Tante, aku pengen ketemu ibu. Aku benar-benar berharap bisa bertemu dengan ibu di mimpi, tapi ternyata tidak bisa." Ya, itulah kata-kata yang muncul dari mulutku
Saat aku pertama kali bangun, aku sungguh-sungguh ingin bertemu dengan ibu di mimpi. Kalau kamu mau bertemu dengan ibu, nanti kita ke sana bareng ya. Tapi ini bubur buatan tante dihabiskan dulu, supaya kamu ada tenaganya. Pelan-pelan saja makannya, kata Tante Reni. Setelah selesai makan, aku dan Tante Reni segera ke pemakaman. Ibu, aku tahu itu ibu semalam. Terima kasih sudah melindungiku, Bu. Aku pengen sekali bisa ngobrol sama ibu lagi. Jangan tinggalin aku, Bu. Ucapku berdoa di papan arwah bertuliskan nama ibu. Keesokan harinya, sang ustadz menemaniku untuk sekedar berbela sungkawa. Aku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir dengan cucuran air mata yang tidak henti. Aku benar-benar mengutarakan niatku untuk meninggalkan rumah. Namun baru 1 minggu aku pergi dari rumah, ayahku hidup dengan kondisi yang semakin parah. Raganya ingin memberontak, namun hanya busa-busa yang keluar dari mulutnya, disertai air mata yang keluar. Aku tidak putus-putusnya membaca ayat suci Al-Quran dan menggenggam tangannya. Hingga tibalah saatnya ayahku menyudahi penderitaannya. Ia mengembuskan nafas terakhirnya tepat di hari kelahirannya, tanggal 8 bulan ke-8. Tepat sebelum ia meninggal, ia sempat menyebut nama kedua jin wanita itu sambil menatap ke pintu kamar tidurnya. Ayuni dan juga Doro Ratu, dua penari yang diundangkannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.